Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Sri Nurkoma Laulansari dari jurusan Perbankan Syariah semester 6. Pada video saya kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen saya terkait mata kuliah Desain Produk Bank Syariah. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan kredit tanpa agunan, line facility, dan takeover, serta jelaskan akad lama dan terbarunya. Berikut penjelasannya. KTA atau kredit tanpa agunan adalah salah satu produk pinjaman yang memberikan fasilitas kredit tanpa membebankan calon nasabahnya untuk mempersiapkan suatu aset untuk dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Dalam bank syariah, produk KTA tidak bisa diberikan atau ditawarkan kepada semua nasabah dan hanya bisa diberikan atau ditawarkan kepada nasabah yang telah memenuhi kriteria. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema akad yang sudah ada pada produk kredit tanpa agunan, yaitu akad wakalah wal ijaroh. Pada panah nomor 1, nasabah yang sudah memenuhi kriteria datang ke bank syariah untuk meminta pembiayaan KTA dengan akad ijaroh, di mana nasabah tersebut membutuhkan jasa untuk mengatur pernikahannya. Pada panah nomor 2, bank syariah menyerahkan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mencari dan membayar wedding organizer. Pada panah yang ketiga, nasabah dan wedding organizer membicarakan bagaimana konsep pernikahan yang diinginkan oleh nasabah tersebut. Selanjutnya, pada panah nomor 4, nasabah membayar angsuran serta ujroh kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan di awal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skema akad yang belum ada pada produk kredit tanpa agunan, yaitu akad istisna. Dicontohkan di sini, nasabah ingin membangun rumah di tanah miliknya menggunakan pembiayaan KTA. Pada panah nomor 1, nasabah yang sudah memenuhi kriteria datang ke bank syariah untuk melakukan pembiayaan KTA menggunakan akad istisna. Nasabah tersebut ingin membangun rumah di tanah miliknya dengan spesifikasi yang diinginkannya. Kesepakatan antara nasabah dengan bank adalah bank akan mengambil keuntungan di dalamnya, yaitu dari harga total pembangunan ditambah dengan margin, dan nasabah dapat mencicilnya selama 10 tahun di setiap bulannya. Pada panah nomor 2, bank syariah mencarikan kontraktor untuk membangun rumah nasabah tersebut. Pada panah nomor 3, kontraktor mendesain rumah sesuai dengan keinginan nasabah. Pada panah nomor 4, bank membayar total pembangunan kepada kontraktor. Panah yang kelima, nasabah membayar cicilan rumah setiap bulan selama 10 tahun kepada bank syariah sesuai kesepakatan di awal. Line facility adalah bentuk fasilitas plafon pembiayaan bergulir bank syariah dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Akad yang sudah ada pada produk line facility adalah ijaroh, murobahah, istisna, mudorobah, dan musyarakah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang skema akad yang sudah ada, yaitu akad murobahah bil wakalah. Kita contohkan dalam akad ini, seorang nasabah ingin membeli mobil secara mencicil kepada bank syariah. Dalam panah yang pertama, dituliskan wa'ad bank untuk mewakilkan pembelian mobil kepada nasabah. Maksudnya adalah bank syariah dan nasabah telah memiliki kesepakatan bahwa pembelian mobil sepenuhnya diwakilkan oleh nasabah. Panah yang kedua, dituliskan nasabah membeli mobil sebagai wakil bank dan mobil menjadi milik bank. Maksudnya, nasabah datang ke supplier untuk memilih mobil yang diinginkan sebagai wakil bank dan mobil tersebut akan menjadi milik bank. Yang ketiga, bank menjual mobil secara murobahah kepada nasabah. Setelah mobil yang sudah dipilih nasabah menjadi
milik bank syariah, kemudian bank syariah menjualnya kepada nasabah dengan akad murabahah. Panah yang keempat, nasabah bayar cicilan. Ketika mobil sudah diberikan kepada nasabah, selanjutnya nasabah harus membayar cicilan kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati di awal perjanjian. Selanjutnya, saya akan membahas skema akad baru pada produk Line Facility, yaitu akad ijarah bil wakalah. Dicontohkan di sini, nasabah ingin menyewa mobil kepada dealer melalui bank syariah. Maka yang pertama dilakukan nasabah kepada bank syariah adalah portofolio pembiayaan dengan akad ijarah. Kemudian panah kedua, bank syariah mengajukan kerjasama dalam bentuk wakalah kepada dealer. Kemudian panah yang ketiga, nasabah dan bank syariah melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan akad ijarah. Kemudian panah yang keempat, dealer memberikan permintaan nasabah, yaitu mobil yang diinginkan nasabah, karena dealer sebagai wakil dari bank syariah. Kemudian panah yang kelima, nasabah membayar cicilan ijarah setiap bulan kepada bank syariah. Lalu, panah yang keenam, bank syariah membayarkan cicilan kepada dealer. Menurut fatwa DSN MUI, takeover adalah pemindahan hutang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang skema akad yang sudah ada pada produk takeover. Dicontohkan di sini, seorang nasabah telah memiliki KPR di bank konvensional dan ingin mengalihkannya ke bank syariah. Maka panah yang pertama adalah bank syariah memberikan qard kepada nasabah untuk melunasi KPR yang ada di bank konvensional. Panah yang kedua, nasabah melunasi KPR yang ada di bank konvensional menggunakan qard yang telah diberikan oleh bank syariah. Panah yang ketiga, nasabah menjual rumah untuk melunasi qard yang diberikan bank syariah di panah pertama tadi. Panah yang keempat, bank syariah menjual rumah tersebut kepada nasabah dengan akad murabahah secara cicilan, sehingga setelah di akhir ketika nasabah telah melunasi, maka rumah tersebut akan menjadi milik nasabah sepenuhnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang skema akad takeover yang belum ada, yaitu produk takeover dengan akad MMQ atau musyarakah mutanakisah. Panah yang pertama, nasabah mengajukan takeover dengan akad MMQ, di mana nasabah sudah dalam kondisi memiliki utang di bank konvensional dan ingin mengajukan peralihan utangnya kepada bank syariah, yaitu dengan mengajukan perjanjian takeover dengan akad MMQ dalam jangka waktu tertentu berupa KPR. Panah yang kedua, 2A porsi modal nasabah 40%, 2B porsi modal bank syariah 60%. Nasabah dan bank syariah melakukan perjanjian pembiayaan sesuai yang disepakati. Total modal kemitraan MMQ misalnya senilai 400 juta, di mana porsi bank sebesar 60% yaitu 240 juta, dan porsi nasabah 40% sebesar 160 juta dengan nisbah pembagian keuntungan 60/40. Panah yang ketiga, melunasi. Nasabah melunasi hutang yang ada di bank konvensional menggunakan porsi modal tersebut. Panah yang keempat, perolehan aset. Perolehan aset berupa rumah merupakan modal usaha bersama antara bank dan nasabah yang nantinya disewakan. Panah yang kelima, akad ijarah. Aset berupa rumah disewakan kepada nasabah dan hasil sewa atau ujroh ini nantinya digunakan sebagai bagi hasil antara nasabah dengan bank syariah.
Bagi hasil uang sewa tadi dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Misalnya 10 juta, karena nisbahnya 60/40, maka Bank Syariah mendapatkan 6 juta dan nasabah mendapatkan 4 juta. Panah yang ketujuh, nasabah membayar biaya pokok untuk perolehan aset, sehingga di akhir aset kepemilikan adalah sepenuhnya milik nasabah. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan deposito, giro, tabungan, dan investasi emas, serta jelaskan skema akad lama dan terbarunya. Ini penjelasannya. Produk deposito. Deposito adalah salah satu produk perbankan yang dipakai untuk melakukan investasi berjangka dengan menetapkan prinsip syariah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang skema akad yang sudah ada pada produk deposito, yaitu akad mudharabah. Yang pertama, nasabah mendepositokan uangnya ke Bank Syariah dengan akad mudharabah. Di sini kita nominalkan uangnya sebesar 100 juta dan jangka waktunya 1 tahun. Kemudian uang tersebut dikelola oleh Bank Syariah untuk proyek atau usaha yang sesuai dengan syariah. Setelah proyek atau usaha itu berjalan, kemudian mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut hasilnya akan dibagi untuk nasabah dan Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan di awal. Kita contohkan di sini keuntungan dari proyek atau usaha tersebut sebesar 10 juta dan dibagi untuk nasabah 60%, untuk bank 40%. Jadi nasabah mendapatkan keuntungan sebesar 6 juta dan bank mendapatkan keuntungan sebesar 4 juta. Kemudian setelah jangka waktunya selesai, selama 1 tahun, uang deposito yang didepositokan di awal akan dikembalikan ke nasabah sesuai nominal di awal, yaitu 100 juta. Selanjutnya saya akan membahas tentang skema akad yang belum ada pada produk deposito, yaitu akad wadiyah yad domanah. Yang pertama, nasabah mendepositokan uangnya dengan akad wadiyah yad domanah kepada Bank Syariah, di mana uang yang didepositokan boleh dimanfaatkan oleh bank. Yang kedua, bank memanfaatkan uang yang didepositokan nasabah untuk usaha syariah. Kemudian dari usaha tersebut, bank mendapatkan bagi hasil atau keuntungan. Dari keuntungan tersebut, bank memberikan bonus kepada nasabah. Produk giro. Giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Saya akan menjelaskan tentang skema akad yang sudah ada pada produk giro, yaitu akad wadiyah. Pada panah yang pertama, nasabah dan Bank Syariah melakukan akad wadiyah, di mana nasabah sebagai penitip dan Bank Syariah sebagai penerima titipan. Pada panah yang kedua, nasabah menitipkan dananya kepada Bank Syariah. Kita nominalkan di sini dananya yang dititipkan sebesar 100 juta. Pada panah yang ketiga, nasabah dapat mengambil kapanpun dana yang dititipkan di Bank Syariah dengan menggunakan alat penarikan berupa cek, bilet giro, dan lain-lainnya. Dan biasanya, bank akan memberikan bonus kepada nasabah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akad yang belum ada pada produk giro, yaitu akad qard atau qardul hasan. Pada panah yang pertama, nasabah dan bank melakukan akad qard. Dalam hal ini, nasabah selaku muqorrid, pemberi pinjaman, dan bank selaku muqtarid, yaitu peminjam. Pada panah yang kedua, nasabah memberikan dana pinjaman kepada bank. Pada panah yang ketiga, dana tersebut akan dimanfaatkan oleh bank kepada pihak ketiga, yaitu untuk membuka usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Panah yang keempat, setelah usaha dijalankan,
usaha tersebut akan memberikan keuntungan kepada bank. Kemudian, setelah bank mendapatkan keuntungan dari usaha yang sudah dijalankan, maka bank akan mengembalikan dana pinjaman 100% tanpa ada pengurangan kepada nasabah. Dan nasabah dapat menarik dananya dengan waktu kapanpun dengan menggunakan alat penarikan dana berupa cek, biljet giro, dan lain-lainnya. Itu ada pada panah nomor 5. Produk tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati dan tidak bisa ditarik menggunakan cek, biljet giro, dan alat lainnya. Saya akan menjelaskan tentang skema akad yang sudah ada pada produk tabungan, yaitu akad wadiah yad domanah. Pada panah yang pertama, nasabah menitipkan uangnya kepada bank syariah dengan akad wadiah yad domanah. Pada panah yang kedua, bank syariah memanfaatkan dana yang dititipkan nasabah untuk melakukan usaha. Karena akad yang digunakan adalah akad wadiah yad domanah. Panah yang ketiga, bagi hasil. Setelah usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan, maka hasilnya akan dibagi kepada bank syariah. Panah yang keempat, setelah mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut, biasanya bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memiliki dana tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akad baru pada produk tabungan, yaitu multi akad wadiah dengan mudorobah. Pada panah yang pertama, nasabah menitipkan uangnya ke bank syariah dengan akad wadiah. Panah yang kedua, bank syariah melakukan akad mudorobah kepada pihak ketiga untuk menyalurkan uang yang dititipkan nasabah untuk membuka usaha. Pada panah yang ketiga, setelah usaha dijalankan akan mendapat keuntungan. Pada panah yang keempat, keuntungan dibagi antara pihak ketiga dengan bank syariah. Pada panah yang kelima, bank syariah memberikan bonus kepada nasabah yang menitipkan uangnya. Investasi emas adalah suatu kegiatan investasi yang menggunakan logam mulia, yaitu emas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema akad yang sudah ada pada produk investasi emas, yaitu akad murobahah. Panah yang pertama, nasabah dan bank syariah melakukan negosiasi terkait syarat untuk membeli emas. Panah yang kedua, nasabah dan bank syariah transaksi menggunakan akad murobahah. Panah yang ketiga, bank syariah membeli emas secara tunai ke penjual. Di sini kita contohkan penjualnya adalah PT Antam. Panah yang keempat, penjual menyerahkan barang sertifikat atau dokumen kepada nasabah, di mana di dalamnya berisi jumlah emas yang diinvestasikan dan jangka waktu investasi. Panah yang kelima, nasabah membayar secara cicil kepada bank syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema akad baru pada produk investasi emas, yaitu akad wadiah yad domanah. Pertama, nasabah datang ke bank syariah untuk menitipkan aset yang dimilikinya berupa emas 100 gram dengan harga 220 juta dengan akad wadiah yad domanah. Yang kedua, bank memberikan modal kepada pihak ketiga menggunakan aset yang dititipkan oleh nasabah untuk membuka usaha sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, setelah usaha yang dibuka oleh pihak ketiga mendapatkan keuntungan, maka pihak ketiga akan memberikan bonus kepada bank syariah. Panah yang keempat, setelah bank syariah mendapatkan bonus dari pihak ketiga, maka bank syariah akan mengembalikan aset yang dititipkan nasabah plus bonusnya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan jual beli emas, pembiayaan, dan transfer, serta jelaskan skema akad lama dan terbarunya. Ini dia penjelasannya. Produk jual beli emas. Jual beli emas adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, pihak yang menjual barang seperti emas, dan pembeli, pihak yang membeli barang yang dijual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema akad yang sudah ada pada produk jual beli emas, yaitu akad murobahah.
Panah yang pertama, nasabah dan bank melakukan negosiasi terkait persyaratan untuk membeli emas. Panah yang kedua, bank syariah dan nasabah melakukan akad jual beli atau murabahah. Panah yang ketiga, bank syariah membeli barang dari supplier. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan keinginan nasabah sesuai dengan akad. Panah yang keempat, supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank. Panah yang kelima, nasabah menerima barang dari supplier. Panah yang keenam, nasabah membayar angsuran sesuai perjanjian di awal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema akad baru pada produk jual beli emas, yaitu akad istisna. Yang pertama, nasabah memesan emas kepada bank syariah dengan spesifikasi 1 gram emas seharga 700.000 ditambahkan ongkos produsen per gram 25.000 dan nasabah memesan sebanyak 20 gram. Panah yang kedua, bank syariah dan nasabah melakukan akad istisna, di mana waktu penyerahan emas ditentukan selama 1 minggu dari hari pemesanan. Yang ketiga, pembayaran dilakukan di muka secara keseluruhan oleh nasabah. Panah yang keempat, bank syariah memesan kepada produsen sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah. Panah yang kelima, A. Barang sudah jadi sesuai waktu yang disepakati. B. Produsen mengirim barang ke nasabah. Produk pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema akad yang sudah ada pada produk pembiayaan, yaitu akad murabahah. Di sini kita contohkan nasabah ingin membeli sepeda motor melalui bank syariah. Panah yang pertama, nasabah meminta pembiayaan kepada bank syariah untuk membeli motor. Bank syariah dan nasabah melakukan akad murabahah atau jual beli. Panah yang kedua, bank syariah membeli barang ke supplier sesuai pesanan nasabah. Panah yang ketiga, supplier mengirimkan barang ke nasabah. Panah yang keempat, nasabah menerima barang. Panah yang kelima, nasabah membayar secara mencicil kepada bank sesuai kesepakatan di awal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema akad baru pada produk pembiayaan, yaitu akad salam. Yang pertama, pembeli melakukan pesanan dengan spesifikasi yang diinginkan. Yang kedua, pembeli dan penjual melakukan akad salam. Yang ketiga, pembeli membayar di muka kepada penjual. Yang keempat, penjual memproduksi sesuai dengan pesanan yang diinginkan pembeli. Yang kelima, barang dikirimkan ke pembeli. Produk transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memudahkan sejumlah dana tertentu sesuai perintah pemberi amanat yang ditunjukkan untuk seseorang yang akan menerima transfer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema akad yang sudah ada pada produk transfer, yaitu akad wakalah. Di sini kita contohkan nasabah A ingin mengirim uang ke nasabah B melalui bank. Nasabah A datang ke bank syariah untuk melakukan transfer menggunakan akad wakalah dan memberikan ujroh kepada bank syariah. Selanjutnya, panah yang kedua, bank syariah mengirimkan uangnya kepada nasabah B. Saya akan menjelaskan skema akad baru pada produk transfer, yaitu akad wadiyah wal wakalah bil ujroh. Pada skema ini, Rani ingin mengirimkan uang kepada Cynthia melalui Wesel Pos, dan Wesel Pos menerima uang Rani dengan akad wadiyah wal wakalah bil ujroh, dengan mendapat amanah untuk mengirimkan uang sebagai wakil dengan mendapat biaya pengiriman sebagai ujroh. Kantor pos awal mengirimkan uang yang ditransfer oleh Rani ke kantor pos tujuan. Setelah uang sampai di kantor pos tujuan, maka Cynthia akan mengambil uang transferan tersebut dengan membawa persyaratan dan membayar uang administrasi. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan asuransi, wakaf lingkar sukuk, dan reksadana, serta jelaskan akad
lama dan terbarunya. Ini dia penjelasannya. Produk asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis yang dilakukan melalui pengumpulan dana dan pengelolaan dana tabaru yang pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema akad yang sudah ada pada produk asuransi syariah, yaitu akad mudharabah. Yang pertama, nasabah membayarkan premi kepada pihak asuransi per bulan dengan besaran yang ditentukan. Uang premi tersebut masuk ke dalam dua akad tabaru dan akad mudharabah sesuai dengan persentase yang ditentukan. Misalnya, untuk tabaru 50% dan untuk mudharabah 50%. Yang kedua, dana mudharabah tersebut diinvestasikan kepada pihak ketiga atau kepada efek syariah. Yang ketiga, nasabah mengklaim ketika nasabah mendapati musibah dengan dana tabaru. Yang keempat, efek syariah membagikan keuntungan investasi kepada asuransi. Yang kelima, hasil dari keuntungan tersebut akan dibagi hasilkan kembali kepada nasabah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema akad yang sudah ada pada produk asuransi syariah, yaitu akad wadiah bil ijarah. Yang pertama, nasabah datang ke PT asuransi untuk menjalin kerjasama dengan akad wadiah bil ijarah. Yang kedua, asuransi bekerja sama dengan rumah sakit. Yang keempat, nasabah konsultasi kesehatan ke rumah sakit. Yang ketiga, nasabah bayar premi setahun sekali ditambah fee karena titipan dan pengajuan klaim ijarah di awal tahun dengan biaya yang telah ditentukan. Kelima, nasabah mengklaim biaya pengobatan ke rumah sakit. Yang keenam, asuransi membayar biaya pengobatan nasabah ke rumah sakit. Produk wakaf lingkus sukuk. Wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang sukuk yang diwajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil, margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema akad yang sudah ada pada produk wakaf lingkus sukuk, yaitu akad ijarah. Di dalam skema ini, yang bertindak sebagai penerbit sukuk adalah BUMN dan pengelola wakaf adalah nazir. Yang pertama, nazir menjalin kerjasama kontrak sewa berjangka panjang dengan BUMN. Yang kedua, BUMN sebagai penerbit sukuk melakukan penerbitan sukuk kepada investor dengan akad ijarah. Yang ketiga, investor menanamkan modalnya kepada BUMN atas produk sukuk. Keempat, BUMN mencari kontraktor untuk membangun gedung perkantoran yang akhirnya gedung itu menjadi aset wakaf. Yang kelima, kontraktor menyelesaikan proyeknya. Yang keenam, gedung itu pun disewakan kepada pihak ketiga dan penyewa pun membayar sewa gedung perkantoran tersebut. Yang ketujuh, uang pendapatan hasil sewa gedung oleh pihak ketiga akan menjadi pendapatan BUMN. Yang kedelapan, BUMN pun membayar cicilan sukuk kepada investor ditambah uang hasil ijarah atau sewa gedung. Yang kesembilan, setelah di akhir periode, maka gedung itu menjadi hak milik BUMN sepenuhnya. Maka uang pendapatan gedung diserahkan kepada nazir atas aset wakaf produktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema akad baru pada produk wakaf lingkus sukuk, yaitu akad murabahah. Yang pertama, kontrak sewa berjangka panjang antara nazir yang direkomendasikan oleh Badan Wakaf Indonesia dengan penerbit sukuk, yaitu BUMN. Yang kedua, BUMN menerbitkan sukuk di pasar keuangan syariah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Yang ketiga, investor menanamkan dana dengan membeli sukuk tersebut menggunakan akad murabahah. Yang keempat, proyek dibangun dan diselesaikan oleh kontraktor. Yang kelima, setelah gedung perkantoran jadi, maka gedung pun disewakan oleh pihak ketiga. Yang keenam, imbalan sewa akan jadi pendapatan BUMN.
Yang ketujuh, BUMN membeli kembali sukuk dari investor dengan akad murabaha untuk pengembalian kepemilikan proyek. Yang kedelapan, pada akhir periode, sukuk aset wakaf diserahkan oleh BUMN kepada Nazir untuk dikelola sebagai aset wakaf. Produk reksadana syariah. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema akad yang sudah ada pada produk reksadana syariah, yaitu akad wakalah dan mudharabah. Berdasarkan skema ini, mekanisme pembelian reksadana syariah antara pemodal dan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah, di mana pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan prospektus. Kemudian, manajer investasi mengelola dana dari investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif dengan bank kustodian, di mana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif. Selanjutnya, bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Sedangkan antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah, yaitu pembagian keuntungan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah disepakati. Pemilik modal hanya menanggung resiko sebesar dana yang diberikan. Manajer investasi tidak menanggung resiko kerugian kecuali terjadi karena kelalaiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema akad baru pada produk reksadana syariah, yaitu akad musyarakah. Yang pertama, investor memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan prospektus. Kemudian, manajer investasi mengelola dana investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif dengan bank kustodian, di mana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif. Yang ketiga, bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Yang keempat, pembagian keuntungan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah ditentukan. Yang kelima, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara investor dan manajer investasi. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan suku, saham, dan hedging, serta jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Ini dia penjelasannya. Produk sukuk. Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema akad yang sudah ada pada produk sukuk, yaitu mudharabah. Berdasarkan skema ini, emiten menerbitkan suku mudharabah, lalu investor memberikan dana mudharabah kepada emiten. Yang pertama, dana dari emisi sukuk tersebut dipergunakan untuk meningkatkan aktiva produktif berupa pembiayaan murabaha. Yang kedua, dari kegiatan usaha pembiayaan murabaha kepada nasabah diperoleh pendapatan margin, kemudian dipisahkan dan didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber dana pembiayaan murabaha yang berasal dari dana sukuk, dana emiten, dan dana pihak ketiga. Ketiga, pendapatan margin dari dana suku kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil antara emiten dan investor sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang keempat, setelah jatuh tempo, emiten mengembalikan modal ke investor sebesar nilai suku pada saat penerbitan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema akad baru pada produk sukuk, yaitu akad MMQ. Yang pertama, emiten melakukan akad musyarakah mutanakisoh kepada supervisor sekaligus menentukan porsi modal dan nisbah bagi hasil. Yang kedua, supervisor menerbitkan sukuk musyarakah kepada investor. Yang ketiga, investor mewakalahkan dananya kepada supervisor. Yang
keempat, emiten dan supervisor melaksanakan usaha bersama. Kelima, dari hasil usaha bersama diperoleh keuntungan bagi hasil yang diterima oleh kedua pihak. Yang keenam, emiten secara bertahap mengembalikan modal dan membeli aset dari usaha tersebut. Ketujuh, supervisor menyerahkan nisbah bagi hasil kepada investor. Produk saham syariah. Saham adalah surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema akad yang sudah ada pada produk saham syariah, yaitu akad musyarakah. Yang pertama, emiten menawarkan saham kepada investor. Yang kedua, investor membayar atau membeli saham yang dijual oleh emiten. Yang ketiga, emiten memberikan sahamnya kepada investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema akad baru pada produk saham syariah, yaitu akad MMQ. Yang pertama, emiten melakukan akad musyarakah mutanakisoh kepada investor sekaligus menentukan modal dan nisbah hasil. Yang kedua, emiten dan investor membangun perumahan tersebut. Yang ketiga, setelah membangun perumahan tersebut, lalu emiten menyewakan perumahan tersebut kepada pihak ketiga. Yang keempat, dari hasil perumahan tersebut dibagi keuntungan sesuai kesepakatan di awal. Di sini kita contohkan emiten 60% dan investor 40%. Yang kelima, emiten secara bertahap mencicil modal tersebut kepada investor sekaligus membeli aset tersebut. Yang keenam, investor menyerahkan surat pemindahan kepemilikan kepada emiten. Produk hedging syariah. Hedging adalah suatu tindakan untuk mengurangi ketidakpastian mengenai gerak harga di masa yang akan datang dari suatu komoditi, surat-surat berharga, dan mata uang asing berdasarkan prinsip syariah. Saya akan menjelaskan skema akad yang sudah ada pada produk hedging. Dicontohkan di skema ini, seorang pedagang komputer di Indonesia membeli beberapa unit komputer dari Amerika dengan mata uang US dollar seharga 1 juta, di mana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan. Karena dia mengkhawatirkan nilai tukar US dollar akan naik tinggi pada saat pelunasan, maka ia membuat transaksi hedging dengan cara membeli US dollar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini dan serah terima dolar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan lagi pada saat pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan. Dan nilai tukar yang disepakati berada di titik 10.000 per 1 US dollar. Saya akan menjelaskan skema akad baru pada produk hedging. Yang pertama, seorang investor memiliki dana sebesar 14,5 juta dan ingin berinvestasi di bank syariah, namun tidak ingin terkena fluktuasi di pasar mata uang. Karena kurs hari ini atau spot rate-nya sebesar 1,45 USD per 1 euro, maka investor bertransaksi dari USD ke euro. Yang kedua, bank syariah memberikan 10 juta euro karena spot rate hari itu sebesar 1,45 USD per 1 euro. Yang ketiga, wa'ad, perjanjian ditetapkan. Investor akan membeli 14,5 juta USD pada kurs 1,43 USD per 1 euro. Yang keempat, investor menyerahkan euro sebesar nominal kepada bank syariah. Yang kelima, investor menyerahkan USD sebesar nominal kepada bank syariah. Demikian jawaban dan penjelasan tentang desain produk bank syariah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.